Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sebagai teman-teman sekerja, kami nasihati kalian jangan sia-siakan kasih karunia yang telah kalian beroleh dari Allah. Sebab Allah bersabda, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan dikau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, sekarang inilah saat perkenanan itu. Hari inilah kesempatan itu. Dalam segala hal kami tidak memberi alasan seorang pun tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami ini pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berpaya-paya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam mewartakan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik untuk menyerang ataupun untuk bertahan, ketika dihormati atau dihina, ketika diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun tetap percaya sebagai orang yang tidak dikenal, sebagai orang yang nyaris mati namun tetap hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik padahal kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan, referen, segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Referen, segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Referen, segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Referen, segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila ada orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa menghantarkan seorang berjalan jauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Injil Yesus dalam mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Hal ini juga ditegaskan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu kalah oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kodrat manusia punya 2 sisi. Naluri terburuk yaitu membalas kebaikan dengan kejahatan, seperti yang terjadi saat Yesus disalibkan. Manusia punya naluri terbaik, yaitu membalas kejahatan dengan kasih. Itulah cara Yesus. Yesus menghadapi penolakan, kebencian, dan penderitaan, namun ia tidak membalasnya semuanya dia membalasnya dengan cinta, dengan pengampunan. Ia menang bukan dengan kekuatan duniawi, tetapi dengan kekuatan kasih. Namun hidup seperti ini tidak mudah. Mengasihi saat disakiti, setia saat dikhianati, sabar saat dilukai. Semua itu hanya mungkin jika kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Santo Paulus mengingatkan kita jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jika kita membuka hati pada Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup dengan naluri ilahi, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Semoga renungan ini membantu kita, menguatkan kita dalam iman hidup ini. Semoga Roh Kudus selalu hadir dalam hidup kita. Amin.